Halo, apa kabarnya kalian bro dan sis? Ya beginilah kondisi perang ya guys. Semuanya serba kacau dan mencekam. Semoga kondisi begini jangan sampai pernah kita alami. Ini terjadi di kota Nanjing, China pada masa perang Sino-Jepang kedua, berlangsung sebelum terjadinya perang dunia kedua. Kota Nanjing ini sedang mendapatkan serangan hebat dari pasukan Jepang. Dalam situasi riweh seperti itu, Ah Chang sang tukang pos masih sibuk menyampaikan paket kiriman surat. Tadinya, ia hendak ikut dengan rombongan pegawai kantor pos yang sudah disediakan sebuah perahu di dermaga. Namun, baru saja ia hendak naik ke atas truk, ia keburu ditarik oleh seorang aba-aba yang sedang menunggu surat kiriman dari anaknya. Sebagai seorang tukang pos yang berdedikasi, Ah Chang lebih mementingkan kepentingan publik. Ia terlebih dahulu mengantar si abah masuk ke dalam kantor untuk mencarikan surat yang ia tunggu. Setelah itu, barulah ia keluar berusaha menyusul rombongan truk yang sudah duluan pergi. Pesawat tempur Jepang kemudian datang melepas bom dan menghantam truk tersebut. Mujur nasib si Ah Chang, ia menjadi karyawan pos satu-satunya yang terhindar dari maut. Pasukan Jepang sendiri telah mengepung kota Nanjing dan membujuk semua warga agar mau menyerah dengan iming-iming perlakuan yang sesuai dengan ketentuan pada perjanjian Jenewa. Namun pasukan Tiongkok terus melakukan perlawanan. Pertempuran pun terjadi dengan brutal hingga akhirnya benteng kota tersebut harus jatuh kepada Jepang. Waktu sudah menunjukkan suasana sore, orang yang sedang ditunggu oleh Pak Komandan akhirnya tiba di TKP. Orang tersebut adalah Hideo Ito, fotografer ofisial dari pasukan Jepang. Pak Komandan ingin agar sang fotografer mengabadikan momen tersebut. Kegiatan dokumentasi berlangsung hingga waktu sudah gelap. Asisten Pak Komandan yang juga kepengen tampil menyuruh Ito agar memotretnya ketika ia sedang mengeksekusi tawanan. Sang fotografer bukannya nggak mau, tapi sangat sulit mengambil foto gerakan cepat dalam kondisi minim cahaya. Akhirnya ia pun malah digampar oleh orang itu. Tindakannya yang barbar tersebut dibalas oleh Pak Komandan yang sangat membela Ito. Aksi eksekusi akhirnya diabaikan. Pak Komandan lebih fokus pada foto pendudukan benteng tadi agar cepat dipublis oleh Ito. Sang fotografer mengalami kendala karena di Nanjing ia belum menemukan tempat cetak dan jika ke Shanghai kondisi jalan sedang tidak memungkinkan. Namun demikian, Pak Komandan tetap meminta agar sang fotografer mencari cara. Pokoknya foto itu harus dipublis sebelum acara deklarasi pendudukan, di mana nantinya Jenderal Matsui akan turun langsung menuju China. Balik lagi ke Ah Chang, setelah selamat dari ledakan bom tadi, orang ini langsung pulang dan menemukan bahwa rumahnya sudah benar-benar kosong. Ah Chang pun cepat-cepat ganti baju, mengambil barang seperlunya sebelum kabur meninggalkan rumah. Di luar ia kegep oleh pasukan Jepang. Mereka menyangkanya sebagai pasukan pejuang, maka dari itu ia pun terus ditembaki. Di sebuah tempat, proses dokumentasi sedang dilakukan. Gagal tampil dengan senapan, Pak Asisten akhirnya tampil dengan memakai pedang, melakukan foto dengan model seorang warga lokal yang menjadi kolaborator pihak Jepang. Si awang ini dijanjikan 3 tiket free pass keluar daerah sebagai upahnya membantu para penjajah. Sudah dikasih 3 sesuai anggota keluarga, ia ternyata malah minta nambah, katanya untuk sepupunya yang sebatang kara. Oleh karena itu, Pak Komandan pun menunda dulu pemberian kompensasinya. Keluarga Ahwang diminta bantu beberapa hari lagi sampai selesainya acara deklarasi. Saat itu terdengarlah kemudian suara-suara tembakan. Ah Chang rupanya lari dan dikejar hingga ke dekat lokasi pemotretan. Ia pun terkepung karena tempat itu sudah penuh dengan pasukan Jepang. Ah Chang tidak punya pilihan lain selain menyerah dan nyungsruk dengan pasrah di pojokan. Mayor Kuroshima yang masih penasaran kepada Ito langsung menyuruhnya untuk melakukan eksekusi.
Kali ini, sang fotografer tidak punya alasan untuk menolak. Ia pun mengambil pistol Pamayor dan bergerak mendekati Acang. Saat ia hendak menembak, Ito melihat satu buah album foto yang jatuh dari tas pak tukang pos. Ito menyangka bahwa orang ini kerja di studio foto. Demi keselamatan diri, Acang pun mengiyakan ketika ia ditanya. Orang ini akhirnya nggak jadi dibunuh. Atas dukungan dari Pak Komandan, Ito lalu menggiringnya untuk datang ke lokasi kerja. Ahwang yang menemukan tas yang dibawa oleh Pak Pos tadi, ia pun jadi hariwang mengetahui bahwa orang ini hanyalah seorang tukang pos. Acang dengan dikawal oleh Ito dan ditemani oleh Ahwang lalu berangkat menuju lokasi studio foto. Berlaga, layaknya tempat kerja sendiri, Acang pun masuk dan lokasi itu ternyata memang sudah kosong. Acang bilang bahwa bosnya sudah duluan kabur. Dikira kosong, Acang ternyata menemukan sang pemilik tempat sedang sembunyi di rak lemari. Orang itu memberi kode agar Acang gak buka mulut. Ito memeriksa hasil-hasil cetakan yang dipajang pada dinding. Selanjutnya, ia pun minta diperlihatkan ruang kamar gelap tempat cetak foto. Ia lumayan terkesan ketika melihat peralatan yang mana made in Jerman. Selanjutnya, ia pun minta didemonstrasikan proses pencetakan foto. Ahwang sang penterjemah yang tahu kalau si Acang ini bukan orang foto lalu ikutan bantu. Ia bilang bahwa proses cetak foto akan memakan waktu 1 hari. Acang yang akan standby di studio foto lalu ia kasih memo yang berisi keterangan bahwa ia bekerja untuk orang Jepang. Selanjutnya mereka pun keluar meninggalkan Acang sendiri. Setelah mereka keluar, Acang langsung bergerak untuk membebaskan pemilik tempat. Orang itu lalu menunjukkan sebuah ruang lain yang berada di bawah lantai. Di sana, ia menyembunyikan anak dan istrinya. Sementara itu di dalam kota, pembantaian terus terjadi terhadap warga kota. Prajurit Jepang membuat mereka menjadi objek gagah-gagahan. Mereka bergiliran melakukan eksekusi untuk beraksi di depan kamera. Di dalam teater, para prajurit Jepang lain sedang berkumpul. Mereka hendak melakukan perundungan terhadap seorang penyanyi wanita. Ahwang keburu muncul dengan reel film titipan dari Ito. Reel film itu berisi kabar terkini di medan perang yang akan diputar di layar teater. Begitu tayangan sudah muncul, mereka pun jadi terlupakan dengan penyanyi wanita yang kemudian dibawa Ahwang ke balik layar. Rupanya cewek ini adalah orang yang dibilang Ahwang sebagai sepupu yang hendak dimintakan jatah free pass kepada Pak Komandan. Mereka ini rupanya ada main di balik layar. Di studio, alih-alih mencetak foto, Acang malah mengajak pemilik studio untuk kabur saat itu juga. Ah Peng, si pemilik studio ini agak berat kalau harus kabur dengan membawa 2 orang anak kecil. Ia memilih ngumpet di sana selagi mereka masih punya perbekalan untuk bertahan hidup. Acang memutuskan untuk kabur sendiri meskipun istrinya Ah Peng coba membujuk agar ia membantu keluarganya. Acang dijanjikan akan dikasih latihan cara mencetak foto dan diberikan share dari hasil bisnis jika nanti kondisi sudah kondusif. Acang menolaknya, ia lebih memilih untuk melarikan diri. Ia pun menitipkan roll filmnya kepada Ah Peng yang terpaksa menerimanya. Saat itu surat saksi pemberian dari Ito jadi robek kena tarik. Acang gak peduli, ia tetap nekat pergi keluar. Nyatanya saat ia berada di luar, ia melihat bahwa setiap jalur jalan sudah ditempati oleh tentara Jepang. Acang gak bisa memaksa lewat karena surat saktinya sudah kadung robek. Akhirnya ia pun balik masuk ke studio. Saat itu juga ia minta diajarkan cara mendevelop foto kepada Ah Peng yang kebetulan sedang berada di kamar gelap. Malam itu pun diisi dengan sesi tutorial mencetak foto. Esok paginya, Ito dengan ditemani oleh Ahwang sudah datang ke dalam studio. Acang pun segera mengajak mereka masuk ke kamar gelap. Melihat hasil pekerjaan Acang, Ito mulai terkesan. Ito menyuruh Acang untuk lanjut dengan roll-roll foto yang berikutnya. Sebagai imbalan, ia pun memberinya 1 karung bahan makanan. Acara seremoni dilakukan untuk menyambut kehadiran Jenderal Mitsui di TKP. Pak Jenderal sedikit concern dengan berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan para prajuritnya di kota Nanjing. Sementara dari pihak pelaksana sendiri lebih concern dengan pasukan China yang jumlahnya sangat banyak.
Untuk bisa menaklukkan negara itu, maka pembantaian terhadap warga harus tetap mereka lakukan. Maka dari itu, pembantaian pun terus berlangsung tiap waktu. Hideo Ito makin sibuk pula melakukan dokumentasi sana-sini. Melihat hasil cetak dari Ah Chang, ia pun makin yakin dengan kemampuan orang ini. Ah Chang makin dipercaya untuk menjadi personel tetap pekerjaannya. Ia pun menjanjikan akan memberikan free pass untuk Ah Chang. Kesempatan itu lalu diambil oleh Ah Wang untuk meminta free pass tambahan. Ia bilang bahwa si Ah Chang ini sebetulnya punya istri, seorang penyanyi yang masih terjebak di dalam teater. Ah Chang yang gak ngerti bahasa Jepang cuma ngangguk-ngangguk saja mendengar obrolan mereka. Siangnya mereka pun langsung menyiapkan Ah Mei agar pindah ke studio dan berperan sebagai istrinya Ah Chang. Mas tukang pos yang polos ini terpaksa mengikuti kemauan Ah Wang meskipun ia sendiri gak begitu sreg dengan kelakuannya. Ah Chang melihat bahwa si Ah Wang ini tidak hanya seorang tukang selingkuh tapi juga seorang pengkhianat negara. Ah Mei lalu datang dengan satu peti barang bawaannya yang langsung dibawa masuk ke dalam studio. Mulai saat itu, keduanya harus berlaga sebagai pasutri. Hideo Ito kemudian datang memeriksa keadaan. Sekalian kali ini, ia menempelkan sebuah papan penanda agar tempat tersebut tidak diganggu oleh pasukannya. Saat itu sekalian pula, ia memeriksa barang bawaan Ah Mei yang mana kebanyakan adalah gulungan roll film. Selain menyanyi di teater, Ah Mei ini sekalian juga nyambi sebagai figuran film. Beres mengkondisikan Ah Mei, Ito dan Ah Wang langsung pergi ke tempat lainnya. Ah Mei mulai memeriksa kondisi ruang sekitar. Ia langsung curiga melihat di lemari ada beberapa alat makan yang gak lengkap. Ia menduga bahwa di sana ada orang lain selain mereka. Melihat reaksi Ah Chang yang kurang ahli dalam berbohong, Ah Mei makin yakin bahwa dugaannya benar adanya. Maka dari itu ia pun segera membongkar isi dalam peti yang mana ia isi dengan seorang mas-mas. Si mas ini adalah sersan polisi yang ia sembunyikan di dalam teater. Ah Mei meyakinkan bahwa ia tidak seperti Ah Wang yang pengkhianat. Ah Peng yang mengintip percakapan itu akhirnya langsung saja mengajak mereka semua turun ke bawah. Mulai saat itu, ketujuh orang ini harus mengatur cara agar bisa hidup sama-sama di dalam selar sampai waktu yang tak menentu. Dengan keberadaan Pak Jenderal di kota Nanjing, maka makin sering pula Pak fotografer melakukan jepretannya. Oleh karena itu, makin banyak pula foto yang harus dicetak di studio. Lama-lama pada akhirnya mereka mulai seret ketersediaan kertas foto dan juga larutan kimia pengembang. Foto-foto itu sehabis dicetak lalu diserahkan kepada komandan untuk diminta approval dari Pak Jenderal. Suatu hari foto pencapaian pasukan Resimen 13 di kota Nanjing berhasil dimuat di koran Asahi Shimbun, koran nomor wahid senegara Jepang. Mereka pun mengeluhkan sang fotografer karena dengan demikian prestasi mereka di China bisa mendapatkan perhatian dari pihak kaisar dan istana. Suatu hari, efek dari menipisnya stok peralatan studio mulai berimbas pada hasil cetak foto. Semuanya jadi pada ngeblur, padahal foto yang dicetak adalah file-file penting, yaitu foto profil dari para petinggi militer Jepang di kota Nanjing. Ah Chang mulai mengutarakan masalahnya mengenai kertas foto yang mulai expire dan larutan kimia pengembang yang kadarnya sudah turun karena terlalu sering dipergunakan. Ah Chang pun diizinkan untuk terlebih dahulu mencari barang yang ia butuhkan di sekitar Nanjing. Ah Chang dengan ditemani oleh Ah Wang lalu mendatangi kantor kurir paket. Di sana, Ah Wang menemukan sekaleng paket biskuit dan Ah Chang menemukan satu paket kertas foto yang ditujukan untuk studio lain di kota itu. Saat itu datanglah prajurit Jepang memergoki mereka. Sementara Ah Wang langsung sembunyi, Ah Chang yang gak ngerti bahasa Jepang cuma diam saja. Ia pun langsung diciduk karena dituduh telah mencuri. Ah Chang terancam akan dihukum penggal kepala. Seorang fotografer bule lalu teriak mencegah pemancingan itu. Walaupun demikian, tetap saja bahu Ah Chang masih kena tebasan samurai. Prajurit Jepang lalu sibuk mendatangi FG bule yang mana warga Amerika itu. Sementara Ah Chang langsung curi kesempatan untuk kabur dari tempat tersebut, namun karena kesakitan, ia pun akhirnya rubuh di tengah jalan. Ah Chang baru sadar ketika ia beres mendapatkan jahitan di rumah sakit. Belum lama merasakan kenyamanan, suasana rumah sakit sudah dihebohkan dengan kedatangan para tentara Jepang. Mereka menggeledah semua ruang di rumah sakit untuk menciduk para tentara Cina yang sedang menjalani perawatan.
Tiada toleransi bagi mereka, semua harus mereka binasakan hingga ke akar-akarnya. Ah Chang sendiri berhasil diselamatkan oleh seorang komandan yang mengenalinya sebagai asisten Ito. Ia pun lalu dibawa untuk diserahkan kepada majikannya. Mereka kemudian lewat ke sebuah kerumunan di mana terdapatnya fotografer bule tadi. Bule ini ternyata bukan fotografer pro, namun hanyalah seorang guru yang hobi foto. Melihat amunisinya yang penuh dengan film-film yang ia butuhkan, Ito langsung mengajak Mayor Kuroshima untuk melakukan foto yang seperti ia inginkan. Adegan foto-fotonya pasti di skip ya guys karena terlalu pekat dengan kandungan kekerasan. Masuk ke dalam ruang gelap, sebagian dari korban yang ada di foto ternyata orang-orang yang dikenal oleh Apeng dan istrinya. Melihat foto-foto yang mengenaskan itu, Apeng jadi enggan meneruskan pekerjaannya. Ia jadi merasa bersalah melihat para temannya mati mengenaskan sementara mereka masih hidup dengan aman hasil dari melakukan pekerjaan orang Jepang. Apeng jadi berpikir ulang soal pekerjaan mereka. Rangkaian foto-foto penyiksaan yang diinginkan oleh Mayor Kuroshima dan dieksekusi pada kamera Ito ternyata malah ditolak oleh Jenderal Matsui. Strategi dari pihak atasan kali ini ternyata bukan dengan cara menebar teror, mereka justru ingin memperlihatkan bahwa pasukan Jepang bisa menjajah tanpa menjamah. Dengan tayangan kekerasan, mereka yakin bahwa pasukan China pasti tetap berontak, namun jika diperlihatkan suasana yang kondusif, mudah-mudahan mereka mau melunak. Maka dari itu pada malam harinya orang yang datang ke studio tidak mengantarkan beberapa gulung roll film, namun pakaian rapi yang harus dipakai Pasutri Ahmed dan Ah Chang besok hari. Pagi hari itu truk pasukan Jepang mengangkut para warga sipil yang sengaja mereka persiapkan menuju ke lokasi pemotretan yang telah disetting khusus. Akan dilakukan sesi foto seperti yang diinginkan pihak atasan yang mengesankan bahwa di kota Nanjing semuanya serba aman dan kondusif. Namun sepanjang perjalanan, mereka ini malah dibawa melewati lokasi pembantaian yang bau menyengat dan mengenaskan. Jadi bukannya mood ceria yang mereka bawa, namun malah jiwa trauma. Seorang anak bayi terus menangis meronta-ronta pada saat sesi foto hendak dilakukan. Jeritan tangisan sang bayi mengganggu konsentrasi Ito yang sedang melakukan take foto. Seorang tentara Jepang lalu ambil jalan pintas, ia ambil bayi itu dari pangkuan ibunya, lalu ia banting ke atas aspal. Bayinya berhenti nangis, namun kini giliran ibunya yang nangis histeris. Ahwang yang biasanya nggak peduli, kini mulai kena mental. Meskipun demikian, ia tetap berusaha untuk konsisten dengan pekerjaannya mengatur para pemeran. Sesi foto pun dilakukan meskipun penuh dengan keterpaksaan. Di studio mereka pun memperbincangkan perihal insiden kematian bayi tadi. Pekerjaan mencetak foto-foto adegan palsu itu membuat mereka jadi makin merasa bersalah karena telah membantu musuh menebar kebohongan ke dunia luar. Hasil foto-foto tersebut memang berhasil memuaskan Pak Komandan. Dengan propaganda yang sekarang akan mereka tebar, mereka berharap bahwa pendudukan mereka di kota Nanjing akan mendapatkan legitimasi dari semua pihak. Melihat tampang Ah Chang pada foto, Pak Komandan jadi teringatkan bahwa mereka masih bergantung pada orang Cina untuk mencetak foto-foto itu. Ia pun jadi terpikirkan dengan foto-foto pelanggaran HAM yang juga pastinya dipegang oleh Ah Chang. Esok siangnya sudah datang seorang ahli cetak foto yang khusus dikirim dari Jepang. Letnan Ikeda yang datang lengkap dengan semua perangkat dan perkakasnya akan diantar Ahwang untuk merapat ke studio Ah Chang. Sebelum merapat ke studio, terlebih dahulu Letnan Ikeda dipertemukan kepada Ito. Sang fotografer rupanya tidak begitu senang melihat kehadirannya. Ia sudah kadung cocok dengan Ah Chang dan ia pun sudah janji akan membantunya berhasil keluar dari kota Nanjing. Tiba di studio, Ikeda langsung memasangkan peralatannya sendiri yang sengaja ia bawa dari Jepang. Di depan Ito, ia pun langsung mempraktekkan teknik developing foto dan ternyata hasilnya bahkan lebih baik dari hasil Ah Chang. Situasi gawat bagi orang studio, apalagi setelah Apeng sendiri menilai bahwa Ikeda adalah seorang yang expert. Kemungkinan besar Ah Chang akan didepak dan nasib mereka semua akan berada dalam bahaya. Saat itulah istrinya Apeng kasih laporan bahwa Sersan Song sang polisi sudah raib. Orang tersebut rupanya ikutan numpang pada kolong truk milik Ikeda.
Di tengah jalan, ia kena tusuk besi yang berceceran di jalanan hingga membuat badannya mengeluarkan darah. Saat itu, Ikeda mendatangi lokasi benteng kota Nanjing, lokasi yang ia lihat pada foto hasil jepretan Ito di koran Asahi Shimbun. Di sana sekalian, ia mengambil batu tembok benteng untuk ia bawa sebagai souvenir. Saat hendak menyimpan batu itu di belakang truk, ia melihat ceceran darah yang berasal dari kolong truknya. Sersan Song saat itu sudah tidak ada di bawah. Ia sengaja sembunyi untuk menjebak Ikeda saat ia melihat ke kolong. Langsung saja tukang cetak foto yang baru datang ini ia habisi. Pak Sersan melakukan hal tersebut untuk menyelamatkan orang-orang di dalam studio. Ah Wang yang kini mulai geram kepada orang Jepang sama sekali tidak mau membantu Ikeda. Ia membiarkan Sersan Song melakukan misinya untuk membunuh Ikeda meskipun harus dibayar dengan nyawanya sendiri. Tentara-tentara Jepang yang bertengger di atas benteng berhasil menebaknya dari kejauhan. Hari itu di bawah arahan Pak Jenderal Matsui, pihak tentara Jepang merayakan deklarasi atas pendudukan kota Nanjing. Ratusan warga kota yang tersisa mereka kumpulkan di tepian danau. Mereka semua disuruh menghadap ke arah kota Tokyo dan jauh di ujung sana. Setelah itu pasukan tentara Jepang dari arah belakang melakukan sapu bersih. Mereka semua ditembaki sampai tak bersisa. Kehilangan Ikeda tidak membuat pihak Jepang langsung menyerahkan proses cetak foto bahaya tadi kepada Ah Chang. Ito sudah didoktrin untuk tidak berbaik hati lagi kepada orang China. Dengan bermodalkan buku tutorial, ia pun langsung turun mengerjakannya sendiri. Selesai kerja, ia pun langsung menyiapkan pistol untuk menghabisi Ah Chang. Si tukang pos yang polos ini lalu ia jebak agar lengah. Ito bersiap menembaknya dari belakang. Namun memang pada dasarnya bukan seorang prajurit laga. Ia pun meragu dan urung membunuh Ah Chang. Sebelum pergi, Ito langsung pada urusan terakhir. Ia memberikan 2 buah free pass kepada Ah Chang seperti yang pernah ia janjikan. Ah Chang yang gak enak kepada keluarga pemilik rumah lalu nge-spill soal jatah free pass tersebut kepada mereka. Ah Peng rupanya gak keberatan karena itu sudah jadi rezekinya Ah Chang. Ame lalu kasih ide agar tiket itu diundikan saja, mengingat bahwa mereka selama itu sudah hidup saling sepenanggungan. Undian pun dilakukan dan ternyata yang mendapatkannya adalah anaknya Ah Peng dan juga Ah Chang. Pak tukang pos tentunya nggak tega membiarkan seorang anak kecil pergi tanpa orang tuanya. Maka dari itu ia pun merelakan tiketnya untuk dipakai saja oleh Ibu Ah Peng. Sang suami berusaha menguatkan istrinya agar mau pergi tanpa dirinya. Sang anak balita akan ditinggalkan di sana untuk diurus sama bapaknya. Setelah insiden pembunuhan Ikeda, Ah Wang kini akhirnya tahu bahwa Ame telah menyeludupkan seorang polisi dari dalam teater. Ia pun marah besar kepada cewek cem-cemannya itu. Meskipun demikian, ia tetap datang dengan membawa arahan mengenai jalur aman untuk keluar dari kota Nanjing. Tidak menyadari bahwa Ame sebetulnya sudah nggak peduli lagi dengan hubungan mereka. Ah Peng melakukan penggantian foto pada free pass yang akan dipakai oleh anak istrinya. Sebelum mereka berpisah esok pagi, terlebih dahulu mereka pun melakukan foto bersama. Pagi harinya, anak dan ibu ini berangkat meninggalkan studio untuk pergi meninggalkan kota Nanjing. Namun di gerbang pemeriksaan, petugas jaga yang melakukan cek terhadap 2 free pass ini malah menyuruh mereka masuk ke dalam ruangan. Di sana tanpa ampun, 2 orang warga sipil ini dibunuh dengan keji. Jadi kemarin siang itu sebelum Ito datang untuk memberikan free pass, ya rupanya sudah diulti oleh Pak Komandan untuk memutus hubungan pertemanan dengan orang China yang ia kenal. Karena gagal membunuh Ah Chang di studio, ia lalu kasih pesan kepada penjaga agar mereka langsung membunuh 2 pemegang free pass yang telah ia berikan. Naas bagi anak istrinya Ah Peng, mereka menjadi korban salah sasaran. Eksekusi tadi sebetulnya ditujukan kepada pemegang free pass yang sesungguhnya, Ah Chang dan istri gadungan. Maka dari itu, Ito pun jadi kaget ketika dia melihat 2 mayat tak dikenal dihadirkan ke hadapannya. Awang yang kemudian duluan datang menyambangi studio. Ia pun jadi gak heran ketika ia melihat Ame yang mana masih belum berangkat. Awang memeriksa ke bawah ruangan selar dalam studio
dan menemukan keberadaan seorang bapak dengan seorang anak bayinya. Ia tidak berusaha untuk melakukan ancaman, hanya sedikit menahan rasa miris mengetahui bahwa anak dan istri orang ini sudah tewas dibunuh tentara Jepang. Tidak lama kemudian barulah Ito datang menyusul Ahwang. Langsung saja ia mendamprat Ah Chang dan menanyakan jati diri ibu dan anak yang sudah memakai free pass pemberiannya. Dengan ditemani oleh Mayor Kurosawa, Ah Chang ia bantai habis-habisan. Kini ia menanyakan keberadaan koleksi film negatif miliknya yang sangat penting. Sementara itu, sibuk mencari barbuk kekejaman pasukannya, Mayor Kuroshima minta izin buat ngerjain Neneng Ahmei. Ahwang ia lewat, Pak Mayor langsung sibuk dengan misinya. Lama-kelamaan, Ahwang akhirnya jadi mendidih juga melihat cewek pujaannya mau dicelakai oleh Pak Mayor. Ia pun akhirnya turun untuk melawan dan menghajar orang biadab ini. Ahwang terhenti ketika kepalanya kena boncos peluru dari Ito. Dengan demikian, Pak Mayor pun bisa dengan bebas menarik balik Ahmei ke dalam kamar. Di sana, Pak Mayor jadi terherankan setelah melihat ada sebuah pintu di bawah lantai. Gak sadar bahwa di belakang, Apeng sudah siap dengan kampaknya. Selesai membantai Pak Mayor, Apeng langsung keluar untuk membantu membantai Ito. Fotografer yang sebelumnya tidak kenal kekerasan itu kini harus mengalami kebutaan sebelah dan tangan kanan yang terbelah. Ah Chang melakukan finishing dengan mendorongnya melabrak dinding. Untuk sementara waktu, perwira Jepang ini dalam keadaan tak sadarkan diri. Saat Ahmei sedang membantu merapikan mayat Ahwang, ia menemukan 3 surat free pass dari dalam saku jaketnya. 3 free pass itu adalah milik ketiga anggota keluarga Ahwang. Kondisi Ah Chang yang sedang mengalami banyak luka tidak memungkinkannya untuk nyebrang gerbang perbatasan. Maka dari itu, ia pun menyuruh Apeng dan Ahmei untuk kabur saja tanpa dirinya. Setelah mengganti foto dan menidurkan bayinya dengan campuran susu dan aspirin, keduanya lalu bersiap untuk pergi. Ah Chang memberikan foto mereka berlima untuk dijadikan petunjuk di luar sana jika mereka hendak mencari anak dan istri Apeng. Belum tahu mereka tentang kematian dari keduanya. Saat itu mereka baru sadar bahwa Ito masih hidup. Pak fotografer meraih samurai dan menebas dengan membabi buta. Ah Chang berhasil ia lukai sementara Apeng masih berusaha menahannya. Untuk mengalihkan perhatiannya, Ah Chang lalu membakar koleksi film-film negatif yang ada di kamar gelap. Ito pun berhenti menyerang Apeng, ia langsung bergegas menghampiri api untuk menyelamatkan barang-barang tersebut. Ah Chang segera mendorong Apeng dan Ahmei agar segera melarikan diri sebelum aparat datang untuk mengamankan keadaan. Berkobarnya api dari dalam studio itu memang pada akhirnya mengundang perhatian pasukan Jepang. Dengan berusaha tetap tenang, keduanya jalan menuju gerbang pemeriksaan. Pemeriksaan ternyata berlangsung lancar tanpa hambatan. Apeng dan Ahmei langsung bergegas jalan menuju ke perbatasan. Mereka kemudian melewati seekor anjing pelacak yang mendengar rengekan sang bayi dari dalam tas. Serta-merta anjing itu menggonggong sehingga menarik perhatian para tentara Jepang. Apeng menyadari bahwa mereka sudah ke gap dan tidak punya kesempatan untuk bisa meloloskan diri. Akhirnya ia pun memberikan tas yang membawa anaknya kepada Ahmei, menyuruhnya agar jalan terus dan mendatangi para tentara dengan membawa sebuah kamera. Apeng berusaha memberikan jeda waktu agar Ahmei dan bayinya bisa tiba sebelum ditarik balik ke kota Nanjing. Saat Apeng akhirnya ditembak tentara Jepang, Ahmei sudah berhasil masuk ke perbatasan daerah aman. Di sana ia langsung minta dicarikan orang yang ada dalam foto. Ahmei ingin memberikan sang bayi kepada ibunya. Tentunya orang yang ia cari tidak akan ada di tempat itu. Gagal menemukan ibu sang bayi, Ahmei langsung minta ketemu dengan seorang jurnalis internasional. Sementara itu dari kebakaran di studio sendiri, hanya 1 orang saja yang dievakuasi. Beberapa waktu kemudian dunia pun dihebohkan dengan beredarnya foto-foto mengerikan yang dimuat di surat kabar. Foto-foto pembantaian warga sipil di kota Nanjing yang sangat ditutup-tutupi oleh pihak Jepang ternyata telah beredar ke seluruh dunia. Hal itu spontan mengundang reaksi dari dunia internasional. Kedubes Jepang di hampir tiap negara barat harus menerima demo dari warga.
Beredarnya foto-foto tersebut pastinya mengagetkan pihak Jepang dan juga Ito. Ia sangat yakin bahwa di luar film-film negatif yang dibakar Ah Chang, sebagian sudah ia pegang. Pihak komandan gak mau tahu, sebagai bentuk tanggung jawab, Ito diminta untuk segera melakukan harakiri. Koleksi film negatif itu rupanya dibawa oleh Amei dan ia setorkan kepada seorang jurnalis bule. Film-film negatif itu lolos dari kecurigaan karena sebelumnya telah ditukar dengan film-film koleksi studio. Ah Peng masih menyimpan film negatif milik klien yang kemudian ia simpan di dalam kotak milik Ito. Sementara film aslinya sendiri telah ia jahit di sela-sela baju setiap orang dari mereka. Jaga-jaga kalau nanti ada di antara mereka yang berhasil lolos keluar Nanjing. Jadi malam itu di studio, atas petunjuk sesat dari Ah Chang, Ito telah menyelamatkan koleksi film yang salah. Untuk bisa mengelabui pihak Jepang, Ah Chang merelakan dirinya mati dibunuh Ito. Mayatnya kemudian ikut angus di lahap api beserta dengan bangunan studio. Hideo Ito pada akhirnya harus ikutan gugur akibat kesalahannya yang fatal dalam penyelamatan roll-roll film. 15 Agustus tahun 1945, Jepang menyatakan diri menyerah kepada pihak sekutu dalam Perang Dunia Kedua. Mereka pun harus mempertanggungjawabkan segala kejahatan yang mereka lakukan di masa peperangan yang sebelumnya. Tahun 1947 dilakukan sidang terhadap para penjahat perang atas pendudukan Jepang terhadap kota Nanjing. Ineo Yuji harus bertanggung jawab atas tindakan resimen pasukannya terhadap para warga sipil di kota tersebut. Foto-foto dari film negatif yang dibawa Amei dijadikan barang bukti atas tindakan mereka yang telah membantai sebanyak 300.000 orang-orang yang tak bersalah. Ineo Yuji dan Letjen Hisao Tani beserta dengan beberapa komandan dari pasukan resimen 6 dan 13 Jepang kemudian diganjar hukuman mati. Oke, demikianlah ceritanya bro dan sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Ciao.